Ya teman-teman semua, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang portofolio ini ya. Jadi ini salah satu di exchange luar. Ini gue pakai portofolio seperti ini. Sebenarnya ini bukan portofolio yang terbaik juga. Jadi of course ini harus di rebalance terus. Nah tapi yang mau gue kasih tahu di sini adalah poinnya ya. Poinnya adalah menurut gue sendiri kalian itu tetap harus yang namanya itu ini ya, menabung Bitcoin teman-teman. Kalian tetap harus ada Bitcoin. Jadi Bitcoin itu harus yang paling besar kalau memang kalian mau main secara profesional ya ini ya. Jadi kita main secara profesional aja teman-teman. Jadi bukan yang kayak langsung all in kayak gitu. Sangat-sangat tidak direkomendasikan buat all in karena ada alasannya sebenarnya teman-teman ya. Jadi gini, kalau Bitcoin sendiri kalau di Indonesia itu sebenarnya sama kayak saham BCA. Jadi dia itu semacam indeksnya atau semacam induknya, bapaknya lah istilahnya. Jadi dia yang akan menentukan harga yang lain-lainnya juga gitu teman-teman. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok harus Bitcoin? Jadi Bitcoin itu kan nanti dia akan naik dan turun kan teman-teman. Nah ketika dia naik, koin-koin yang lain tuh biasanya akan mengikuti. Kenapa kok mengikuti? Karena setahu gue sendiri ya, dan gue juga pelajari juga di dunia finance, itu ada yang namanya trading itu sudah diprogram oleh bot. Nah ketika harga si Bitcoin ini naik, semua aset yang lain itu akan mengikuti teman-teman. Tapi nggak 100% juga ya. Kadang ada yang masih lagging gitu juga ada. Karena likuiditasnya nggak ada atau uangnya itu nggak ada. Tapi botnya mungkin ada, tapi duitnya itu nggak ada. Likuiditas yang ada di belakangnya itu nggak ada. Gitu. Contoh, misal nih, di sini kalian bisa fokus ke Bitcoin ya. Ini gua ada 69%, biasanya 70%. Jadi bisa diatur aja. Ketika dia naik misalnya 5%, si ETH itu bisa ngikutin naik juga, bisa 5% juga atau bahkan bisa lebih, tergantung likuiditas atau duit yang mensuplai di ETH itu seberapa banyak. Tapi botnya itu sendiri ada teman-teman. That's why sebenarnya kita tuh melawan bot juga ya, sudah mulai melawan bot. Itu ada yang sebenarnya istilahnya quant trading. Quant trading itu adalah mulai trading dengan bot. Jadi kita cuman menyediain likuiditas aja, nyediain duit. Nanti yang si nge-trading itu adalah si botnya gitu. Jadi ketika dia naik, Bitcoin naik, si yang lainnya akan ketarik naik juga gitu. Berapa persennya itu tergantung dari likuiditasnya. Kalau semakin banyak berarti semakin naiknya semakin signifikan. Tapi kalau Bitcoin itu turun, si altcoin yang lain itu juga akan ikut turun. Biasanya kebanyakan akan ikut turun gitu. Karena itu tadi si quant trading tadi itu dia akan menarik juga gitu teman-teman. Makanya tarikannya itu kadang bisa jauh lebih narik, bisa jauh lebih bisa stay aja gitu. Kadang dia bisa stay aja, kadang bisa narik lebih turun lagi. Biasanya itu kan ada kalau panic seller gitu ya, itu nanti dia akan ya ke likuidasi gitu. That's why kenapa kok yang di Bitcoin itu harus lebih banyak, karena ketika yang lain tuh ketarik, portofolio kalian tuh nggak ketarik teman-teman. Karena misalnya si Bitcoin tuh ketariknya mungkin 5%, altcoin kalian tuh bisa ketarik 20% gitu. Ini berdasarkan pengalaman ya. Kalian mungkin bisa coba sendiri nanti, tapi not financial advice. Cuman yang gue bisa saranin adalah dari segi portofolionya sendiri itu lebih besar atau lebih banyak itu di Bitcoin. Itu tempat kita menabung sebenarnya teman-teman. Kita buat invest. Tapi yang lain tuh buat ngetrade dikit-dikit nggak apa-apa. Nah yang lain-lain tuh bisa 0, di bawah 1% atau 1% juga nggak apa-apa, atau di bawah 0, berapa persen itu juga terserah. Yang penting kalian tuh tipsnya adalah kalian ketika tidur tuh bisa nyenyak gitu. Jangan sampai kalian tidur tuh nggak nyenyak. Kalau misalnya tidur kalian udah nggak nyenyak, berarti portofolio kalian kebesaran. Kalian bisa kurangin gitu. Ini of course ini cuma saran aja, kalian bisa ikutin atau enggak tergantung masing-masing ya. Jadi nanti ketika kalian si altcoin itu mulai naik dan kalian udah mulai take profit, itu kalian bisa tabung lagi ke Bitcoin gitu. Kalau misalnya Bitcoinnya terlalu tinggi, ya udah tunggu turun lagi untuk supaya nanti bisa kita taruh lagi ya, atau kita bisa tembak lagi gitu. Mungkin itu aja teman-teman untuk portofolio, memanage portofolio ini.